Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia ini merupakan proses panjang dan berlangsung secara damai dan bertahap. Sejak abad ke-13, banyak pedagang muslim dari Arab, Persia, dan juga Gujarat datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Melalui hubungan dagang dan perkawinan, ajaran Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Para ulama dan dai juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan budaya dan toleransi. Dari proses inilah lahirnya berbagai kerajaan Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berperan dalam penyebaran agama Islam, tapi juga dalam pengembangan ekonomi, politik, dan kebudayaan yang ada di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di pesisir utara Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh yang juga dikenal dengan nama Maurasilo. Samudra Pasai memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional antara India dan Tiongkok. Hal ini membuat kerajaan Samudra Pasai cepat berkembang menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara. Banyak pedagang muslim dari Timur Tengah, India, dan Asia lainnya juga datang berdagang rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Selain menjadi pusat perdagangan tadi, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Para ulama dari berbagai daerah berkumpul di sana untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Adapun peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai adalah mata uang emas dirham yang bertulisan Arab Melayu yang menunjukkan bahwa ekonomi mereka sudah maju dan terorganisir pada masanya. Namun, pada abad ke-16, kejayaan Samudra Pasai mulai runtuh akibat serangan Portugis yang ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini terletak di kawasan yang sangat strategis, yaitu di Selat Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, seorang bangsawan dari Sriwijaya yang kemudian memeluk agama Islam. Pada pertengahan abad ke-13, Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Letaknya yang sangat strategis ini menjadikan Malaka sebagai pelabuhan utama tempat bertemunya para pedagang dari berbagai negara seperti Arab, India, Tiongkok, dan juga Nusantara sendiri. Malaka juga menjadi pusat dakwah Islam yang sangat berpengaruh. Banyak pedagang muslim yang menetap di sana, membangun masjid, dan juga mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Adapun sistem pemerintahan Malaka diatur berdasarkan hukum Islam yang memperkuat posisi kerajaan sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Adapun peninggalan yang terkenal adalah mata uang emas dirham yang bertulisan huruf Arab Melayu sama seperti yang di Samudra Pasai tadi. Namun pada tahun 1511 Malaka diserang dan ditaklukkan oleh Portugis. Meskipun begitu, banyak para ulama dan pedagang dari Malaka kemudian menyebar ke daerah lain termasuk ke Nusantara dan membawa pengaruh Islam lebih luas lagi. Selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri di pesisir utara Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Banda Aceh sekarang. Didirikan oleh Sultan Ali Mogad Shah, kerajaan ini tumbuh menjadi salah satu kerajaan Islam yang paling kuat di Nusantara. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan dia, Aceh berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menjadi pesaing utama Portugis di wilayah barat Indonesia. Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Gujarat, dan berbagai kerajaan Islam lainnya. Selain maju dalam perdagangan, Aceh juga menjadi pusat pengetahuan dan kebudayaan Islam. Banyak ulama besar lahir dari Aceh seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang memperkaya pemikiran keislaman di Nusantara. Adapun peninggalan penting dari kerajaan ini adalah
Masjid Raya Baitur Rahman yang megah dan masih berdiri hingga saat ini. Namun, kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah wafatnya Iskandar Sani dan semakin terdesak oleh pengaruh kolonial Belanda. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah dan kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Demak tumbuh menjadi kerajaan yang kuat karena letaknya strategis di jalur perdagangan pesisir utara Jawa. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa setelah runtuhnya Malaka akibat serangan dari Portugis. Pada masa kejayaan, Demak memiliki hubungan erat dengan para wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam melalui pendekatan budaya, seni, dan pendidikan. Adapun peninggalan yang terkenal dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang konon dibangun oleh para Wali Songo dan memiliki arsitektur khas Jawa. Namun sayangnya Demak akhirnya runtuh karena perebutan tahta antara keturunan kerajaan sehingga kekuasaannya berpindah ke Kerajaan Pajang. Setelah Demak runtuh, muncullah Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini juga berada di Jawa Tengah dan melanjutkan peran Demak dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Meskipun tidak sebesar Demak, Pajang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan perkembangan kebudayaan Islam di Jawa. Pada masa ini, kesenian wayang dan karya sastra berkembang pesat yang mencerminkan perpaduan antara nilai Islam dan budaya lokal. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama karena muncul konflik perebutan kekuasaan di antara para bangsawan hingga akhirnya kekuasaannya digantikan oleh Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri di Kota Gede, Jawa Tengah dan didirikan oleh Sutawijaya. Mataram dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh di Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga ke-17. Kerajaan ini berhasil memperluas kekuasaannya hampir ke seluruh Pulau Jawa. Sutawijaya dikenal sebagai raja yang tegas dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Selain itu, kehidupan kebudayaan dan keagamaan juga berkembang pesat dengan adanya penetapan kalender Jawa Islam sebagai bentuk akulturasi antara budaya Islam dan tradisi Jawa. Namun setelah beberapa generasi, Mataram mengalami perpecahan internal akibat perebutan kekuasaan dan campur tangan Belanda sehingga melemahnya posisi kerajaan. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di Jawa Barat dan didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Letak dari Kerajaan Banten yang sangat strategis yaitu di tepi Selat Sunda menjadikan Banten cepat berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tapi juga menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Banyak ulama yang datang ke Banten untuk menimba ilmu agama. Adapun peninggalan bersejarah dari kerajaan ini antara lain yaitu Keraton Surosowan dan Masjid Agung Banten yang masih menjadi simbol kejayaan Banten hingga saat ini. Namun, kejayaan ini akhirnya melemah akibat konflik internal dan intervensi Belanda. Berpindah kita ke wilayah timur Nusantara. Ada Kerajaan Ternate yang terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Kalano Masyur Malamo dan menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di kawasan timur. Ternate sangat makmur karena kekayaan akan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga Eropa. Namun persaingan antara bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda menyebabkan konflik di wilayah ini.
Peninggalan yang masih dapat kita lihat antara lain Benteng Kalamata dan Masjid Sultan Ternate. Meski mengalami campur tangan dari bangsa asing, Ternate tetap menjadi simbol penting penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara. Kerajaan terakhir adalah Kerajaan Tidore yang berada di Pulau Tidore, Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Suhajati dan menjadi saingan sekaligus sekutu Ternate pada masa tertentu. Tidore juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah, membuatnya menjadi pusat perdagangan penting. Selain itu, kerajaan ini dikenal memiliki pemerintahan yang kuat dan rakyatnya yang sangat religius. Adapun peninggalan dari Kerajaan Tidore antara lain Benteng Tore dan Istana Kesultanan Tidore atau yang dikenal sebagai Nuku Senter. Namun, seperti halnya Ternate, Tidore juga melemah akibat campur tangan Portugis dan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Dari berbagai kerajaan Islam di Indonesia, kita dapat melihat betapa besarnya peran Islam dalam membentuk peradaban bangsa kita. Penyebaran Islam tidak hanya membawa ajaran agama, tapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan, ekonomi, hukum, hingga kebudayaan masyarakat Nusantara. Warisan dari kerajaan-kerajaan ini masih dapat kita rasakan hingga sekarang, baik dalam bentuk peninggalan fisik seperti masjid dan keraton, maupun dalam nilai-nilai budaya dan spiritual yang masih hidup di tengah masyarakat. Demikian penjelasan saya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Islam dan perjalanan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.